Tentara Jerman ini mengangkat senapannya tinggi-tinggi. Tembak untuk membunuh rekan satu tim. Karena dia menyelamatkan wanita yang diperkosa. Namun, senapan tersebut terlalu kuat untuk jarak dekat. Sayangnya wanita itu juga terbunuh oleh tembakan ini. Setelah tentara lain mendengar suara itu, dia segera berlari. Pemula ini segera mengarahkan senjatanya ke lawan. Dia dengan cepat melarikan diri dari bahaya. Ambil sepeda roda 3 dan lari dari sana. Cepat tinggalkan barak. Ketika dia sampai di persimpangan jalan, dia memilih untuk mengambil jalan yang paling sulit. Pergi jauh untuk bersembunyi di hutan. Lalu menepi ke pinggir jalan. Matikan sepeda roda 3. Lihatlah darah segar orang mati di tangannya. Dia menyesal karena menjadi pahlawan untuk menyelamatkan wanita itu. Dia menyeka darah dengan daun kering. Tapi darah itu tidak bisa dibersihkan. Setelah berlari, dia beristirahat di dekat pohon. Tiba-tiba dia ditembak. Dia bersandar di pohon besar untuk bersembunyi dan melarikan diri dengan cepat. Menemukan sebuah gua kecil, dia dengan cepat lari ke tempat perlindungan. Kelompokkan sedikit api untuk menghangatkan. Ambil pisau di tanah. Gunakan untuk memotong daging untuk mengeluarkan peluru. Kemudian dia tertidur dengan lelah. Dia melihat sosok itu dalam keadaan linglung. Itu adalah wanita yang dia bunuh secara tidak sengaja. Ketika dia bangun lagi, seekor serigala putih muncul di dalam gua. Tapi dia sangat lelah, sehingga dia tidak bisa lagi melawan. Abaikan serigala putih yang mendekat. Tapi serigala putih tidak memakannya. Dia menangkap seekor burung, menjilat wajahnya, membelai wajahnya. Sebuah sinyal bahwa pria itu bisa memakan burung itu. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli dengan selera. Dia mengambil burung itu dan memakannya dengan rakus. Lambat laun, lukanya berhenti mengeluarkan darah. Tapi dia benar-benar ingin hidup. Dia harus menemukan jalan keluar dari sini secepatnya. Tapi tentara yang lain masih berburu di luar. Pada akhirnya, ia memilih melangkah keluar dari sarang serigala dengan tegas. Tidak lupa dapatkan pohon tambahan sebagai senjata. Ambil kesempatan untuk menangani mereka satu persatu. Kemudian dengan sengaja membuang jenazahnya keluar. Itu untuk menarik perhatian rekan setimnya yang lain. Kemudian ambil tombak dan bersembunyi di balik dahan pohon besar. Tunggu tentara bergerak ke belakang. Dia memperhatikan waktu yang tepat. Lemparkan segera ke arah lawan. Mengenai pahanya. Membuatnya kesakitan. Pria itu kemudian mencekiknya saat dia masih hidup. Tapi tiba-tiba seorang tentara lain datang dengan pistol di tangannya. Bawa dia untuk diinterogasi. Tidak menunggunya mengatakan apa-apa lagi. Tembak langsung. Tapi kemudian dia berdiri lagi. Akibatnya, dia harus menerima peluru lagi. Tapi tetap tidak tunduk pada orang yang menang atas dirinya. Tepat saat dia akan melepaskan tembakan ketiga, seekor serigala putih tiba-tiba muncul. Tentara itu dengan cepat melepaskan 3 tembakan ke arahnya. Dan dia mengambil kesempatan untuk mendorong para prajurit menjauh. Pukul petugas itu dengan keras. Pada titik ini, senjatanya kehabisan amunisi. Mengambil kesempatan itu, dia melompat ke depan untuk menyerang dengan ganas. Kemudian pegang prajurit dengan tangan kiri. Ambil batu dari tanah. Pukul dia dengan keras. Sampai dia melihat bahwa ancaman itu hilang. Langkah kaki pincang yang menyakitkan. Tinggalkan hutan misterius ini. Ada yang bilang itu serigala putih. Tetapi itu adalah wanita yang dibunuh secara salah yang datang untuk membayarnya. Monster ini hidup dengan cara menyerap darah ke dalam tubuh. Secara kebetulan, nyamuk itu memberinya setetes darah segar manusia. Monster itu kemudian dengan cepat menyerap darah dan mulai berubah bentuk. Dalam waktu kurang dari 2 detik, dia dengan cepat berevolusi menjadi bentuk lain. Dan tetesan darah ini berasal dari seorang gadis cantik. Untuk pertama kalinya, dia berjemur di luar ruangan dengan bikini panas. Nyamuk itu terbang ke tangannya. Nyamuk itu menjulurkan mulutnya yang runcing dan kakinya yang panjang. Kemudian jepit kaki menjadi jarum panjang. Kemudian dengan paksa menjepit kulitnya. Hisap setiap suapan darah ke dalam tubuhnya. Kedalaman pengisapan darah tidak cukup. Nyamuk itu mencoba menjepit kaki sedikit lebih dalam. Hingga perutnya membengkak dengan ukuran yang besar. Seolah hendak meledak sebelum pergi. Setelah mengisap, ia segera pergi. Terbang ke lembah yang jauh.
berbaring di atas daun teratai untuk beristirahat setelah lama beraktivitas. Dan di sebelahnya ada monster berusia 2000 tahun. Monster itu bermimpi meminum seteguk darah manusia, kemudian menjelma menjadi manusia seutuhnya. Kebetulan, nyamuk itu baru saja menghisap darah manusia sepuasnya. Hal itu menarik monster itu. Dia mendarat di hidung monster itu. Mungkin karena terlalu banyak menghisap darah, tubuhnya tidak bisa menampungnya. Darah tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya, jatuh langsung ke organ pernapasan monster itu, kemudian mengambil bentuk wajah selama beberapa detik. Monster itu melengkapi kelainan bentuk lainnya. Sepertinya, itu adalah reinkarnasi manusia. Tapi gadis itu sama sekali tidak menyadari semua ini. Saat dia melihat matahari terbenam, sudah waktunya dia pulang, kemudian berkemas dan pergi. Tapi tiba-tiba terdengar suara aneh dari belakang. Dia melihat ke belakang, tetapi tidak terlalu peduli. Tapi di detik berikutnya, seorang wanita yang terlihat persis seperti dia muncul, berdiri di depannya dan menakuti dia.